Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita persembahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak di mana saja berada, yang Abi sayangi, yang Abi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Semoga menjadi sebab Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya untuk orang-orang yang kita cintai dan juga untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita belajar tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental, godop, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Yang kedua, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, godop, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental, godop merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama Islam. Keempat, menghindari sikap temperamental atau godop dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Infografis. Silakan disimak. Baik, kita akan membaca Quran surah Al-Imran ayat 133 hingga 134. Buka Qurannya, baca dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibuka? Baik. Dengarkan, nanti dicoba diikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Kisah inspirasi, perhatikan baik-baik, disimak dengan seksama tentang kisah paku dan sebatang balok kayu. Al-Kisah tersebutlah seorang murid yang memiliki sifat temperamental, mudah marah dan kesulitan mengendalikan dirinya. Dia selalu mengalami kesulitan untuk mengontrol emosinya, bahkan selalu mudah marah dan berkata kasar hanya untuk kesalahan-kesalahan kecil orang lain yang membuatnya tersinggung. Hingga pada suatu hari ia dipanggil oleh gurunya. Sang guru merasa berkewajiban untuk menasehati dan menjadikan murid ini lebih baik akhlaknya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Oleh sang guru, ia diminta untuk menyiapkan sebatang balok kayu, palu dan paku. Dan dengan pendekatan serta sentuhan hati yang tulus, guru itu pun meminta kepadanya agar setiap kali ia marah, ia harus menancapkan satu buah paku ke balok kayu dengan menggunakan palu yang sudah disiapkan. Berapa kali pun marah, ia harus melakukan hal tersebut dengan paku-paku yang baru. Ia pun menerima nasihat dari gurunya dan bersedia melakukannya. Keesokan harinya, ia dipanggil oleh sang guru di sekolah dan ditanya,
Dari kemarin sampai pagi ini sudah berapa buah paku yang engkau tancapkan di atas balok kayu itu? Ia menjawab 20. Guru jawabnya sambil menunduk malu. Dalam hati ia menyadari ternyata hampir setiap 1 jam ia marah kepada orang lain. Sang guru pun tidak berkomentar apa-apa dan memintanya untuk kembali lagi minggu depan serta berpesan untuk terus melanjutkan kegiatan itu. 1 minggu berlalu dan saatnya sang guru memanggilnya kembali. Dengan wajah berseri-seri ia menghadap kepada gurunya dan berkata, "Terima kasih guru karena nasihat yang guru berikan. Yang tadinya 1 hari saya menancapkan 20 buah paku. Pelan-pelan mulai berkurang dan dari kemarin hingga pagi ini saya sama sekali tidak menancapkan paku lagi." Dan sang guru pun menjawab, "Bagus sekali nak. Kalau begitu tugas selanjutnya adalah setiap kali engkau berhasil menahan amarahmu, maka cabutlah 1 paku yang engkau tancapkan sebelumnya. Setiap hari seperti itu nanti engkau boleh kembali lagi setelah engkau berhasil mencabut semua paku di balok kayu itu." Hari demi hari berlalu, berganti minggu dan berapa bulan kemudian murid itu pun kembali menghadap gurunya dengan wajah yang berseri-seri tetapi penuh dengan rasa penasaran. Saya telah mencabut semua paku seperti yang guru nasihatkan. Setiap kali saya bisa mengendalikan marah saya dan saat ini semua paku sudah berhasil saya cabut, lapornya. "Luar biasa sekali anakku. Tentu tidak mudah bagimu untuk melakukan apa yang aku sarankan. Dan sekarang bolehkah aku bertamu ke rumahmu dan melihat paku-paku dan balok kayu itu?" Ia menjawab dengan cukup penasaran, "Baiklah guru, tapi kalau boleh tahu untuk apa guru melihat paku-paku dan balok kayu itu?" "Nanti kamu juga akan tahu," jawab sang guru. Kemudian guru dan murid itu pun beriringan menuju ke rumah sang murid dan kemudian melihat balok kayu yang sudah bersih dan tancapan paku. Tetapi balok kayu itu terlihat buruk karena bekas-bekas lubang paku yang dicabut. Lalu sang guru berkata, "Anakku, engkau sudah melakukan hal yang luar biasa dengan menahan amarahmu. Tapi engkau juga harus tahu bahwa ada akibat yang engkau timbulkan dari amarahmu selama ini. Ketika engkau marah dan meluapkan emosimu dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, maka hal itu seperti kiasan paku yang menancap di balok kayu ini. Tidak ada bedanya kemarahan yang disengaja maupun kemarahan yang spontan. Semuanya sama-sama berakibat buruk bagi orang lain," kata sang guru dengan penuh bijaksana. "Anakku, tidak cukup bagimu hanya menyesali, meminta maaf dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah engkau perbuat. Permintaan maafmu kepada orang yang pernah engkau sakiti ibarat engkau mencabut paku-paku itu dari balok kayu. Pakunya bisa dicabut, tetapi bekas lubang pakunya tidak bisa hilang. Demikian juga dengan sakit hati. Barangkali orang lain bisa memaafkan, tetapi belum tentu ia bisa melupakan apa yang pernah kita lakukan kepadanya. Oleh karena itu, janganlah engkau meremehkan kata-kata buruk, emosi, dan kemarahanmu kepada orang lain. Karena luka yang disebabkan oleh kata-kata sama sakitnya dengan luka fisik yang kita alami," pungkas sang guru. Murid itu pun menunduk dan menyadari sikap temperamental yang ia miliki selama ini ternyata berdampak buruk bagi orang lain dan merugikan dirinya sendiri, dan ia pun berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik dengan mengendalikan amarah dan emosinya dalam kehidupan berikutnya. Wawasan keislaman. Silakan ini dibaca ya. Oleh karena itu, baik dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali dalil yang melarang seorang mukmin untuk memiliki sifat pemarah dan temperamental, karena akan mendatangkan kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain pada kehidupan di dunia hingga kehidupan di akhirat. Sehingga seorang mukmin harus bekerja keras untuk menahan amarahnya agar terhindar dari hal-hal yang merugikan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala la taktab, faraddada miraran qala la taktab. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Dia menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi SAW selalu menjawab, janganlah engkau marah. Jadi intinya jangan marah. Sebaliknya seorang mukmin harus mampu menjaga dan mengontrol dirinya godaan setan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu apa definisi daripada temperamental atau godok? Ya, coba diperhatikan. Jadi definisi sifat temperamental godok, temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata godok, dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadaban. Ya. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala Thoriq, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Ini salah satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang senang berkelahi, yang menang berkelahi. Namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Jadi orang yang kuat bukan dia petarung MMA, bukan dia petarung tinju yang menang, yang juara. Tapi ketika dia mampu mengendalikan, menguasai dirinya ketika ia sedang marah, nggak jadi marah, ini baru yang disebut dengan orang yang kuat. Orang yang kuat. Yang kedua, penyebab sifat temperamental ada faktor fisik. Ya, faktor fisik ini menjadi sebab orang punya sifat temperamental. Kelelahan, kekurangan zat tertentu juga menjadi sebab. Kemudian reaksi hormon kelamin. Kemudian ada faktor psikis rohania. Ada ujub, bangga terhadap diri sendiri, perdebatan dan perselisihan, kemudian senda gurau yang berlebihan. Kemudian ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan kepada orang lain. Kemudian tingkatan sifat temperamental atau godok. Ya, golongan marah berlebihan. Ini ada golongan marahnya berlebihan. Kemudian ada yang tidak memiliki sifat marah, golongan yang tidak memiliki sifat marah. Ya, golongan yang tidak bisa marah merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Kemudian ada lagi tingkatannya adalah mampu berlaku adil atau proporsional atau i'tidal. Bagaimana cara menghindari sifat godop atau temperamental? Yang pertama, membaca ta'awuz ternyata. Kemudian yang kedua, merubah posisi. Kemudian ketiga, diam atau tidak berbicara. Ini cara ya agar kita tidak suka marah, temperamental. Kemudian berwudu, maka jaga wudunya. Kemudian mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Ya Allah, akan dikasih bidadari bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian manfaat menghindari sifat temperamental atau godok. Apa sih manfaatnya? Ya, tentunya ada manfaatnya. Pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Insya Allah kalau kita mampu menjaga temperamental, menjaga sifat temperamental kita, tidak selalu marah, maka tidak akan ada namanya kebencian dalam diri kita dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Bahagia orang yang gak gampang marah. Kemudian mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang habis sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah definisi tentang kontrol diri. Definisi kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti sungguh-sungguh. Kemudian an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs adalah kontrol diri. Ya, adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Di sini ada hadis tentang kontrol diri.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa kuat di antara kamu? Jawab kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Jawab Nabi, bukan. Itu orang yang perkasa, melainkan seorang yang mampu menguasai dirinya pada saat ia marah. Kemudian implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Jadi kita harus mengimplementasikan. Berikut adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi risikonya dipertimbangkan. Ya, setelah melakukan ini nih apa risikonya? Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi ketika mau melakukan keputusan, sabar dulu. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah. Banyakin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Agar apa? Agar hati menjadi tenang. Kemudian berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, demikianlah. Redamkanlah murka hatiku dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Baca doa tersebut. Ya. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Kontrol diri merupakan sikap, tindakan atau perilaku seorang baik direncanakan maupun spontan untuk mematuhi norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Menjaga, kemudian berikut ini merupakan pentingnya pengendalian diri bagi seorang muslim. Bagi kita, ketika kita mampu memiliki sikap kontrol diri, itu pertama menjaga kehormatan diri. Ya, kemudian kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Insya Allah kita nggak akan merugikan orang lain kalau kita memiliki sifat kontrol diri. Kemudian menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Kemudian menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Ya, contoh berlaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Jadi ini adalah sikap kontrol diri. Ya, pertama dalam keluarga mengembangkan pola hidup sederhana. Kemudian tidak menciptakan keributan dan pertengkaran. Ya, patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama yang berhubungan dengan perintah agama. Dalam masyarakat menghindari konflik, menghargai perbedaan, patuh dan tunduk pada norma aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, disiplin, menghormati guru dan karyawan, menghargai teman, menjaga perilaku hidup sederhana. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya dari kontrol diri nih. Kita mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah, cobaan, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Kemudian definisi daripada berani membela kebenaran. Apa sih yang disebut dengan berani dalam Islam? Sering disebut dengan istilah saja'ah, as-saja'ah. Jadi dalam Islam itu atau bahasa Arabnya itu as-saja'ah. Menurut bahasa saja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti saja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Saja'ah merupakan suasana batiniah seorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Ini saja'ah atau berani. Ya, lawan dari kata saja'ah adalah jubun. Ya, artinya pengecut, penakut. Ya, kemudian bagaimana kita termotivasi agar selalu berani? Ya, maka ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari, akan senantiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran hingga ketetapan Allah datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang. Jadi insya Allah akan selalu ada umat dari kita, umat Rasulullah SAW yang dia membela kebenaran, insya Allah. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada itu. Kemudian yang kedua, implementasi sikap berani membela kebenaran. Implementasinya, ya, aplikasinya. Pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Ini kalau kita sedang jihad fisabilillah, tidak takut. Ya, kalau kita sudah di dalam peperangan, boleh. Kita harus punya sifat berani, ini harus berani, jangan takut. Kemudian berani mengatakan kebenaran. Nah, ini mengatakan kebenaran itu ada resikonya, tapi kita juga harus
berani walaupun memang resikonya pahit buat diri kita. Berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Mereka ya gimana mau berani kalau kita nggak punya daya tahan tubuh yang kuat. Maka harus kita sering-sering olahraga biar tubuh kita kuat. Kemudian mampu mengendalikan hawa nafsu, berani mengakui kesalahan. Berani objektif menilai diri sendiri. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Faktornya apa? Pertama, takut kepada Allah. Kemudian faktor selanjutnya mencintai kehidupan akhirat. Kemudian tidak takut menghadapi kematian. Kemudian tidak ragu dengan kebenaran. Kemudian tidak materialistis. Ya, tidak materialistis, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat dan sekolah ini pengaruh ya. Pengaruh kita punya sikap berani. Kemudian hikmahnya apa sih? Manfaat dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, ya, manfaat bagi diri sendiri. Tentunya ada manfaat bagi diri sendiri. Kemudian manfaat bagi keluarga. Kemudian manfaat bagi agama, negara dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa memiliki budaya berani, saja'ah dalam setiap langkahnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memimpin Madinah sebagai kepala negara dan pemimpin agama Islam sekaligus hingga Islam berkembang dan mencapai kejayaan karena dilandasi dengan sifat keberanian yang berlandaskan pada norma dan syariat agama sehingga masyarakatnya merasa aman, nyaman, tentram, toleran dan dalam kemakmuran meskipun hidup dalam keberagaman. Ya, ini adalah penerapan karakter ya. Silakan dibaca. Kemudian ini juga ada refleksi. Nah, ini rangkuman, silakan dibaca rangkumannya. Penilaian sikap. Ya. Pengetahuan ya. Silakan nanti ini dijawab ya. Ya, ini soal esai, mengapa seorang muslim harus menghindari sikap temperamental godok dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan jelaskan. Mengapa orang yang berbadan kekar dan perkasa belum tentu bisa disebut sebagai orang yang kuat. Bagaimanakah ciri orang yang kuat sesuai dengan sabda Rasul. Nah, ini dijelasin. Tadi sudah dijelaskan ya. Jelaskan manfaat membiasakan perilaku mujahadah nafas dalam kehidupan sehari-hari. Di atas semua sudah dijelaskan. Tuliskan kembali doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita sedang tersulut emosi. Apakah makna yang terkandung dalam doa tersebut? Jelaskan hikmah membiasakan perilaku syaja'ah baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi bangsa dan negara. Baiklah, inilah yang bisa Abi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.